Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Sebelumnya kita berkenalan dulu. Nama Ibu Ningsih. Saya Jilan Dwi. Saya Angelika ini. Saya Asma. Saya Ayu. Oke, baik, terima kasih. Jadi, apakah adik-adik sudah siap untuk mengikuti bimbingan hari ini? Sudah, Ibu. Terima kasih, Ibu sangat mengapresiasi kehadiran adik-adik di sini. Jadi, di sini kita akan belajar tentang motivasi diri sendiri. Nah, di sini pengertian motivasi adalah perilaku yang ditunjukkan oleh seseorang yang mencakupi dorongan kepada sasaran motivasi yang berhubungan dengan tingkat usaha yang dilakukan. Nah, jadi pengertian motivasi di sini adalah kita memberikan motivasi kepada seseorang untuk bisa mencapai apa yang ingin dia tuju. Contohnya seperti ada Juwatri memberikan motivasi atau dorongan kepada teman kita. Berikutnya motivasi diri sendiri. Jadi motivasi diri sendiri adalah kemampuan untuk mendorong diri sendiri untuk mengambil inisiatif atau melakukan tindakan demi meraih suatu tujuan. Nah, jadi di sini dorongan atau motivasi ini berasal dari dalam diri kita sendiri. Nah, di sini ini kita memang membutuhkan orang lain untuk memotivasi kita, tetapi kita juga harus memiliki motivasi berasal dari dalam diri kita sendiri untuk kita bisa lebih semangat lagi. Kita tidak bisa hanya mengandalkan motivasi dari orang lain, tetapi kita juga harus bisa mengandalkan motivasi dari dalam diri kita sendiri. Yang kedua itu ada dua macam motivasi. Yang pertama itu motivasi intrinsik, yang kedua itu motivasi ekstrinsik. Jadi motivasi intrinsik di sini ini dia lebih bertujuan kepuasan diri kita sendiri atau kesenangan kita sendiri. Nah, contohnya seperti Ananda Jiwatri ini dia memiliki motivasi untuk menjadi PDJ. Nah, berarti itu dia hanya memiliki kepuasan untuk dirinya sendiri, tidak untuk semua orang, itu untuk kepuasannya sendiri. Yang kedua itu motivasi ekstrinsik, ini dia lebih ke kita meraih suatu tujuan. Contohnya seperti saya ingin menjadi guru BK, berarti saya harus menyelesaikan studi saya S1, harus itu saya bisa berlatih mengambil profesi, itu adalah suatu tujuan yang harus kita raih. Terus tujuan dari motivasi yang pertama ini membantu meningkatkan efisiensi seseorang yang saat mereka bekerja menuju satu tujuan. Nah, ini kita memberikan motivasi kepada seseorang yang sementara bekerja untuk dia bisa meraih. Contohnya seperti saya ingin bekerja di suatu instansi dan saya ingin memiliki target untuk menjadi manajer, berarti di situ saya harus mendapatkan motivasi baik dari diri saya atau dari orang lain agar apa yang saya tuju dapat tercapai dengan baik. Yang kedua itu membantu orang untuk mengambil tindakan. Misalnya ada seorang ingin mengambil tindakan atau keputusan, tetapi di sini dia belum terlalu mengerti, mana dia masih bingung mana yang harus dia ambil. Nah, dari situ dia membutuhkan motivasi dari orang lain supaya dia bisa mengambil keputusan juga sangat tepat. Terus yang berikutnya membantu orang menghindari perilaku tidak sehat atau maladaptif seperti pengambilan resiko dan juga kecanduan. Ini kita memberikan motivasi kepada seseorang untuk bisa menghindari perilaku yang maladaptif atau perilaku yang tidak baik. Nah, di situ kita bisa memberikan motivasi, kita memberikan dia pengertian bahwa perilaku seperti ini tidak baik, jadi kamu harus mengubahnya. Terus yang berikutnya membantu orang merasa lebih mengendalikan hidup mereka. Jadi kalau kita memiliki motivasi, contohnya seperti orang lain tidak bisa mengendalikan hidupnya sendiri, nah kita bisa memberikan dia motivasi atau juga dorongan agar dia bisa merasa bahwa hidupnya itu bisa dia mengendalikannya, bisa dikendalikan. Sekian dari pemaparan materi. Selanjutnya di sini Ibu akan membuka sesi diskusi. Jadi di sini adik-adik ada yang ingin mau menambahkan materi atau memberikan pendapat dan juga pertanyaan, itu bersilakan. Baik, di sini saya mau bertanya dari pengalaman saya sendiri. Saya ini memiliki motivasi untuk melakukan sebuah apa gitu itu kayak hobi gitu. Tetapi
saya ini sudah mempunyai motivasi dari diri saya, tetapi kurang didukung oleh dari luar gitu Ibu. Jadi bagaimana tanggapan dari Ibu atau ada teman-teman yang mau memberikan saran kepada saya itu apa saya? Oke, baik, terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaannya sangat bagus. Jadi di sini saya akan melontarkan pertanyaan kepada teman-teman. Jadi siapa yang ingin mau menjawab, saya persilakan. Ayo. Jadi teman kita Anje ini dia ingin mengembangkan sesuatu atau minat atau bakatnya. Jadi dia sudah memiliki motivasi dalam dirinya, tetapi dia mendapatkan motivasi dari luar itu sangat kurang. Jadi di sini menurut teman-teman apa yang harus dilakukan oleh teman Anje? Mungkin ada teman-teman yang ingin menjawab? Saya ingin bertanya ke saya Ibu. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya mau bertanya pada slide terakhir di bagian bagaimana sih Ibu tujuan cara mengendalikan di bagian poin keempat itu membantu orang merasa lebih mengendalikan hidup mereka. Nah, situ saya mau bertanya bagaimana sih cara memberikan motivasi yang paling baik untuk orang-orang yang bisa mengendalikan hidup mereka. Oke, baik, terima kasih. Mungkin ada teman-teman yang ingin menjawab? Oke, kalau tidak ada, Ibu akan menjawab satu persatu. Terlebih dahulunya dari teman Anje. Jadi, Ibu akan menjawab pertanyaan dari teman Anje. Jadi, Ibu juga memiliki pengalaman yang sama, yang dimana kita mau mengembangkan sesuatu atau apa yang kita inginkan, tetapi kita kurang mendapatkan dukungan dari orang lain. Nah, kalau menurut Ibu sih, kita abaikan saja apa yang orang lain tidak suka begitu. Karena menurut kita, kalau kita mengikuti apa yang mereka mau, belum tentu kita bisa. Karena itu menurut saya itu bukan diri kita sendiri. Karena maksudnya kita mengikuti saran dari orang lain, tapi belum tentu kita bisa mampu mengikuti apa yang mereka inginkan. Nah, jadi contohnya seperti Ibu itu dulunya itu Ibu seperti mau menjadi guru BK, tetapi kurang dorongan dari lingkungan. Maksudnya lingkungannya juga kurang mendukung karena masyarakatnya itu masih cenderung memiliki pemikiran yang sangat primitif. Jadi Ibu tidak terlalu memperdulikan apa yang orang lain pikirkan atau pendapat orang lain. Ibu lebih mementingkan kenyamanan dari dalam diri sendiri. Kalau memang kita sudah memiliki motivasi dari dalam diri kita sendiri, untuk apa kita memperdulikan pendapat orang lain? Kalau memang itu menurut kita tidak baik. Jadi sekian dari jawaban dari Ibu. Apakah adik-adik sudah paham dengan jawaban dari Ibu? Dan Ibu terima kasih atas sesuatu. Oke, baik. Selanjutnya pertanyaan Pak Nur, bagaimana motivasi kepada mereka yang belum bisa mengendalikan hidup mereka? Jadi kalau menurut saya contohnya seperti orang belum bisa mengendalikan hidupnya atau dia itu memiliki kebiasaan seperti minum miras. Jadi dia sudah sangat kecanduan, akhirnya dia belum bisa mengendalikan hal itu. Jadi menurut saya motivasi yang harus kita berikan itu dia harus bisa memiliki komitmen dalam dirinya sendiri, seperti dia berjanji untuk tidak melakukan hal itu lagi atau berjanji untuk bisa merubah hidupnya itu menjadi lebih baik. Nah, kita memberikan dia motivasi agar dia bisa mengendalikan hal tersebut. Sekian dari Ibu. Mungkin ada lagi yang ingin bertanya? Oke, kalau memang tidak ada lagi yang ingin bertanya, sekian dari diskusi kita hari ini atau bimbingan klasifikasi kita hari ini. Saya meminta satu orang untuk menutup kita nanti. Saya Baik, silakan. baik. Mari kita akhiri pertemuan ini dengan berdoa. Berdoa selesai. Oke, baik, terima kasih. Ibu sangat berterima kasih atas partisipasi adik-adik hari ini. Semoga apa yang sudah Ibu berikan dapat bermanfaat untuk adik-adik semua dan selamat